Marilah kita membuka kebaktian online kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan membaca Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita buka dengan doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kami peristirahatan. Tuhan, sertailah ibadah online ini, di mana kami boleh berkumpul bersama, meskipun kami tidak bertemu muka. Berkatilah apa yang terjadi di dalam ibadah ini ya Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pelayan Evangelis Rudi Sumarno pada hari ini, kiranya firman Tuhan yang pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dengan pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. 2. Pada saat ini kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online melalui link yang tertera. Untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. 3. Kami mendorong seluruh jemaat SBI tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mohon dukungan doa untuk state kita Victoria, untuk keadaan di Indonesia, dan juga untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat SBI. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memperhatikan pergumulan kita. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan ada rapat jemaat pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, pukul 5 sore. Rapat ini akan diadakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, link akan diumumkan kemudian. Mengundang partisipasi dan kehadiran jemaat sekalian. 5. Bible Study SBI diadakan pada hari Jumat 14 Agustus 2020, pukul 7.30, melalui aplikasi Zoom. Zoom link dan password akan diumumkan di SBI Official Announcement WhatsApp. Jemaat diundang untuk menghadirinya. 6. Ibadah minggu depan, 16 Agustus 2020, akan dilayani oleh Pendeta Bagus Seta dengan tema Karya Kasih Kristus dari Kolose 2 ayat 1-5.
Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama lagi, sesama saudara seiman. Kami menghadiri kebaktian hari ini ya Tuhan, kebaktian online lagi, di mana kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kami boleh bersatu hati bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di sini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur akan segala-galanya yang Engkau memberikan kami segala kesehatan dan segala apa yang boleh kami mampukan ya Tuhan, di mana kami boleh hidup secara berkecukupan. Kami boleh diberi kesehatan ya Tuhan. Tuhan, di samping itu kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin dalam keadaan sedih ataupun sakit. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Engkau akan menghibur dan menguatkan mereka dan memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan. Kami bersyukur ya Tuhan akan SBI, dukungan dari semua saudara-saudara di SBI ini ya Tuhan, baik di dalam keuangan maupun support yang lain-lain. Satukan kami selalu di dalam keadaan pandemik ini ya Tuhan. Biarlah kami akan terus merasakan persaudaraan kami selalu di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keadaan pandemik COVID-19 ini ya Tuhan, bagaimana keadaan begitu kacau. Kiranya Tuhan menyertai semuanya, baik semua negeri juga ya Tuhan. Begitupun dengan Australia, khususnya dengan Melbourne, di mana jumlah penderita masih juga belum banyak berkurang ya Tuhan. Tapi kiranya Engkau akan terus menyertai, begitu juga dengan negeri Indonesia dan negara-negara lain. Berkatilah semua pemimpin-pemimpin yang harus mengatasi keadaan ini semua ya Tuhan. Biarlah rakyat juga boleh mau mendengar akan perintah dari pemerintahannya ya Tuhan. Jauhkan dari segala pemberontakan sehingga semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik ya Tuhan dan segera berlalu. Biarlah Tuhan juga menyertai penemuan akan vaksin yang bisa dipakai untuk ke depannya ya Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh segera ditemukan dan biarlah dunia kembali akan menjadi normal dan segalanya akan berjalan dengan baik lagi. Tuhan, kami ingin berdoa untuk rapat jemaat yang akan diadakan, akan datang ya Tuhan. Agendanya adalah pencarian pendeta, juga mobil, dan mungkin juga acara perubahan kebaktian online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai semuanya ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi yang terkena dampak dari COVID ini sehingga mereka kehilangan pekerjaan atau studi mereka ya Tuhan. Ataupun masa-masa studi mereka yang terganggu. Kiranya Engkau juga mau menyertai mereka. Sehingga masa depan mereka tidak akan hancur oleh karena persoalan ini ya Tuhan. Tetapi masa depan mereka akan ada di tangan-Mu yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman sebentar lagi yang akan dibawakan oleh Evangelis Rudi ya Tuhan, sertailah dia ya Tuhan di dalam pembeberannya akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan mendengar dan mengamininya. Kami berdoa untuk Rudi ya Tuhan, biarlah ia selalu dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kita yang dapat diberikan pada direct deposit pada akun yang tertera di atas.
san hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dan menyanyikan lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita tundukkan kepala kita bersama-sama dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Bapa, berbicaralah pada kami melalui firman-Mu. Di tengah-tengah situasi dunia yang begitu sulit sekarang ini, ketidaktentuan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau coronavirus, tapi Engkau masih terus memberikan kami kesempatan demi kesempatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hal itu, dan kiranya kami menyadari hal itu. Dan kami ingin sungguh-sungguh datang padamu pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus mencelikkan mata hati pikiran kami. Bapa, singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk sekali lagi fokus kepadamu, fokus kepada salib Kristus. Bapa, rendahkanlah hati hamba-Mu, dan kiranya hamba hanya memberitakan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan seri daripada 1 Samuel, yang hari ini akan diambil dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27 yang berjudulkan, Inikah Pilihan yang Tepat? Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, dan saya akan bacakan terlebih dahulu dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Adapun firman Tuhan demikian bunyinya. Ayat 17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu, yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat ke-20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kish, tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ayat ke-25, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ayat 27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini
dapat menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara-saudara, terkadang atau mungkin seringkali kita mendengar atau mungkin bahkan diri kita sendiri mengatakan bahwa saya ingin ini atau saya mau itu, saya mau sekarang. Apakah kemauan kita itu merupakan suatu pilihan yang tepat? Mungkin bagi sebagian kita menganggap, itu tidak penting. Yang penting adalah saya mendapatkan apa yang saya ingini. Sekali lagi, apakah hal ini merupakan suatu hal yang kita alami sendiri atau yang tidak asing di telinga kita? Tentu dalam kisah ini tidak asing di telinga bangsa Israel yang menuntut atau meminta seorang raja. Kita ingat kisah di dalam pasal 8 ketika mereka meminta Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Dan di dalam ayat 10 kita melihat hal yang sama. Samuel menekankan kembali mengulangi hal yang sama. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama diambil dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai dengan 19. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 19 yang ingin saya katakan dalam poin pertama ini adalah menolak Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 19. Menolak Tuhan. Seperti dalam pembukaan pasal ayat 17 sebelumnya. Samuel memanggil orang-orang atau bangsa Israel untuk untuk berkumpul di Mizpah. Di daerah yang disebutkan Mizpah, di hadapan Tuhan di Mizpah. Untuk mengumumkan terpilihnya seorang raja atau diangkatnya seorang raja bagi bangsa Israel. Akan tetapi sebelum Samuel mengumumkan hal tersebut, Samuel kembali sekali lagi mengingatkan kepada bangsa Israel atas tuntutan permintaan mereka untuk atas seorang raja yang merupakan atau yang sebenarnya berarti bahwa mereka itu sesungguhnya menolak Tuhan. Tuntutan permintaan mereka atas seorang raja itu sama halnya mereka menolak seorang raja yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir sampai akhirnya ke tanah perjanjian. Tetapi pada akhirnya mereka menolak Tuhan dan menuntut seorang raja bagi mereka. Bangsa Israel menuntut permintaan seorang raja manusia sebagai pemimpin mereka, menggantikan Tuhan. Jadi yang tadinya Tuhan yang memimpin mereka selama ini, mereka tidak ingin lagi, mereka tidak mau lagi. Mereka sekarang ingin atau mau menuntut seorang raja atas mereka. Mereka ingin menaruh kepercayaan kepada seorang manusia biasa daripada Tuhan sendiri. Yang sekali lagi telah menunjukkan kesetiaannya, kebaikannya dari waktu demi waktu. Meskipun Samuel telah memberikan mereka peringatan atas konsekuensi daripada seorang raja, terpilihnya seorang raja. Saudara bisa kembali membaca di 1 Samuel pasal 8 ayat 10 sampai dengan 18. Tetapi peringatan Samuel itu tidak digubris, tidak didengarkan, dianggap sepi. Mereka menolak untuk taat. Di dalam pasal 8 ayat 19. 1 Samuel pasal 8 ayat 19. Saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak perlu kaget, tidak perlu heran atas penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan. Mengapa?
Karena di dalam sejarah manusia, sejak masa lampau, manusia, laki-laki maupun perempuan, telah menolak Tuhan. Dan hal tersebut berlangsung sampai hari ini. Masih banyak orang di luar sana yang menolak Tuhan. Dan saya tidak tahu keberadaan saudara pada hari ini. Tapi sampai hari ini penolakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia, masih terus berlangsung. Saya sering berpikir dan bergumul, apa sebenarnya menyebabkan atau faktor, salah satu faktor khususnya yang menyebabkan manusia itu menolak Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saya berpikir dan bergumul, mungkin ada sebagian yang tidak setuju, tapi saya berpikir atau merenungkan, problem daripada manusia menolak Tuhan bukan di kepala, bukan dari segi intelek, tetapi dari segi hati. Yang saya maksudkan adalah dari segi kecongkakan atau kesombongan manusia, saudara-saudara. Yang merupakan dosa sesungguhnya. Dosa daripada kesombongan, dosa kecongkakan. Mengapa? Karena dengan kecongkakan atau kesombongan yang ada di dalam pribadi manusia, manusia itu dibawa ke dalam suatu pemikiran bahwa segala hal yang terjadi itu harus berpusatkan perhatiannya hanya pada dirinya sendiri. Dan hal ini membawa manusia untuk berpikir dan percaya bahwa sesungguhnya memang tidak ada Tuhan. Dan kami tidak memerlukan Tuhan. Dan kami tidak percaya Tuhan. Karena segala hal sekali lagi berpusatkan pada perhatiannya berpusatkan pada diri sendiri, saudara-saudara. Itulah dosa daripada kecongkakan dan kesombongan manusia. Semuanya harus berfokuskan pada dirinya sendiri. Tuhan tidak lagi ada di dalam gambaran kehidupan manusia. Atau mungkin bisa dikatakan dengan kata lain, Tuhannya itu adalah diri sendiri. Ada istilah yang mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris, it is my way or no way at all. Jalanku atau tidak ada jalan sama sekali. Semuanya adalah serba I, me, and myself. Aku dan aku dan aku. Saudara-saudara, tapi apa yang dikatakan Tuhan sekali lagi di dalam Mazmur 10 ayat 4 mengenai hal ini. Saya bacakan Mazmur pasal 10 ayat 4. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas melambangkan kesombongan, kecongkakan manusia. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Itulah pikiran manusia. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara pada hari ini. Apakah saudara menolak Tuhan? Atau tidak? Satu pemikir orang Kristen, pemikir Kristen yang hidup di tahun 1800-an yang bernama Horatius Bonar. Ini saya bacakan di dalam bahasa Inggris. Dia menulis berikut mengenai hal ini. In all unbelief, there are these two things, a good opinion of oneself and a bad opinion of God. In all unbelief, there are these two things, a good opinion of oneself and a bad opinion of God. Jadi apa yang dikatakan oleh Horatius Bonar kurang lebih bahwa di dalam kesombongan dan kecongkakan manusia yang di mana semua berpusatkan pada diri sendiri, saudara-saudara. Di mana Tuhan tidak lagi ada dalam gambaran hidupnya. Di mana Tuhan ditolak kehadirannya. Sehingga semua yang baik itu adalah pendapatku. Aku dan aku dan aku. Tuhan tidak masuk di dalam perhitungan pendapatku. Atau pendapat Tuhan sesungguhnya jelek terus.
Kenapa? Karena kesombongan itu membawa manusia, sekali lagi, semuanya berpusatkan pada dirinya sendiri. Semua serba aku. Tidak ada yang baik kecuali diriku sendiri. Tidak ada yang benar kecuali diriku sendiri. Tidak ada yang indah kecuali diriku sendiri. Pendapat Tuhan yang baik tidak masuk dalam kamusku. Pendapat yang baik adalah pendapatku sendiri. Saudara jangan lupa, pada saat yang sama Tuhan Yesus memasukkan kesombongan atau kecongkakan ini sebagai bagian daripada dosa. Dari sekian di antara dosa-dosa yang ada. Mari saya bacakan di dalam Markus pasal 7 ayat ke-21, 22 dan 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menempatkan kesombongan sebagai dosa di antara dosa-dosa yang lain. Jadi kesombongan, kecongkakan ini adalah suatu dosa, saudara-saudara. Karena menggantikan Tuhan dengan diri pribadi sendiri. Dan juga dengarkan hal ini, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan. Penulis Amsal mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci, dengarkan ini, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Aku benci, penulis Amsal mengatakan, kepada kesombongan, kecongkakan. Kemudian dilanjutkan, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat ke-18. Amsal pasal 16 ayat ke-18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Dengarkan baik-baik. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jikalau saudara merasa ingin menyombongkan diri saudara pada hari ini, atau di dalam hidup saudara, kiranya saudara bisa ingat perkataan firman di dalam Amsal pasal 8, ayat 13, Amsal pasal 16, ayat 18, dan apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 7, ayat 21 sampai 23. Kita harus ingat, saudara-saudara, kehancuran ada di depan mata ketika kita mulai meninggikan hati kita, ketika kita mulai bersikap congkak atau sombong, batang hidung kita ke atas, saudara-saudara, dan mengatakan Tuhan tidak ada, saya tidak perlu Tuhan dalam hidup saya. Saudara kiranya bisa selalu ingat firman Tuhan tersebut. Pertanyaan sekarang, saudara-saudara, dari poin pertama ini, dalam poinnya itu poin penolakan akan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, menolak Tuhan dengan tuntutan permintaan atas seorang raja manusia bagi mereka, dengan terpilihnya Saul. Tapi dari poin pertama ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk berpikir atau menanyakan diri sendiri. Apakah sesungguhnya aku menolak Tuhan dalam hidupku? Dengan mengenyampingkan Tuhan dan menggantikannya dengan seseorang atau sesuatu sebagai raja atau sebagai prioritas utama dalam hidupku? Apakah ada hal-hal tersebut yang
tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saya ingin tarik lebih jauh, apakah kita menolak Kristus, menolak Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita di kayu salib? Kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, apakah kita menolak Tuhan dalam hidup kita? Dan kemudian akan saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Apakah ini pilihan yang tepat? Di dalam dari 1 Samuel pasal 10 ayat ke-20 sampai dengan 27. 1 Samuel pasal 10 ayat 20 sampai dengan 27. Jadi sebelumnya Samuel sudah mengumumkan akhirnya Saul sebagai yang terpilih menjadi raja bangsa Israel, raja pertama, raja manusia pertama bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Saul diurapi menjadi raja atas Israel. Tetapi yang menarik saudara-saudara, seperti yang kita baca tadi, di dalam ayat ke-22 dikatakan bahwa ketika Saul terpilih, orang-orang bingung, kok tidak menemukan Saul? Mereka bertanya, dan Tuhan menjawab, Saul itu sedang bersembunyi. Bersembunyi dari kerumunan orang-orang. Menarik sebenarnya. Ketika ia dipilih menjadi seorang raja, diurapi menjadi seorang raja, diumumkan menjadi seorang raja, apa yang dilakukan langkah pertama, ia bersembunyi. Apa alasan ia bersembunyi? Apakah karena kesederhanaannya, kerendahan hatinya, ataukah karena ketakutan? Seorang pemikir Kristen yang bernama Matthew Henry, bertahun-tahun yang lalu, ia memberikan kurang lebih 4 alasan. Mengapa kurang lebih Saul mungkin ketakutan atau mungkin takut? Pertama, mungkin ia menyadari bahwa ia tidak sepantasnya menjadi seorang raja dengan satu tugas tanggung jawab yang begitu berat. Alasan kedua, mungkin dengan mengapa ia bersembunyi, mungkin ia takut ketika ia diurapi atau diterpilih menjadi seorang raja, ia menjadi batu sandungan atau menjadi orang-orang lain bisa menjadi iri terhadapnya. Dan alasan ketiga, mungkin ia ketakutan mungkin karena ia mengerti sesungguhnya permintaan bangsa Israel kepada Samuel atau seorang raja itu adalah suatu perbuatan dosa di mata Tuhan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan di dalam kemarahannya memperbolehkan, mengizinkan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja manusia. Alasan yang keempat, kita harus mengerti pada saat itu juga Israel banyak musuhnya. Salah satu musuh terbesar di dalam 1 Samuel ini kita lihat lagi nanti adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin, peperangan dengan bangsa Filistin terus-menerus terjadi. Dan selain bangsa Filistin ada bangsa lain yang seperti contohnya bangsa Amonite. Bangsa Amon. Jadi dengan keadaan geografis seperti itu saudara-saudara, Saul juga mungkin takut melihat keadaan seperti itu. Dan melihat daripada tingkah Saul atau sikap Saul yang bersembunyi, ketika seharusnya ia menunjukkan dirinya bahwa ia adalah seorang raja atas terpilihnya dia, mungkin di dalam benak hati pikiran bangsa Israel mereka bertanya, apakah sesungguhnya kami telah memilih atau apakah sesungguhnya kami telah memilih seseorang yang tepat? Apakah raja manusia ini sebagai pemimpin kami, apakah suatu pilihan yang tepat? Namun saudara-saudara, baik bangsa Israel suka atau tidak suka pada saat ini, permintaan mereka atas seorang raja manusia telah diizinkan oleh Tuhan. Telah diberikan oleh Tuhan. Dan mereka harus menerima jawaban atas permintaan mereka sendiri. Dengan segala konsekuensi yang dengan segala konsekuensi yang ada.
Ingat, peringatan telah diberikan oleh Samuel, tapi mereka tidak gubris, mereka tidak mau mendengar, dan mereka tidak mau taat. Mereka terus menuntut untuk meminta seorang raja yang menjadi pemimpin mereka menggantikan Tuhan. Dan kekerasan hati mereka diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan jawaban mereka atas permintaan mereka. Akan tetapi ada satu hal yang baik setidak-tidaknya, saudara-saudara. Raja bangsa Israel ini bukanlah sama dengan raja-raja yang tidak mengenal Tuhan di sekeliling mereka. Raja yang terpilih bagi bangsa Israel harus mengikuti aturan main Tuhan, aturan main yang telah dituliskan oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat ke-14 sampai dengan 20. Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Dan Samuel bertanggung jawab untuk memberitakannya atau menuliskannya seperti kita baca tadi dan memberikannya kepada raja dan kepada bangsa Israel. Yang mana tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa raja bangsa Israel tidak sama dengan raja-raja di sekeliling mereka yang tidak mengenal Tuhan. Raja-raja bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan di dalam ayat ke-25, saudara-saudara, dikatakan bahwa Samuel meletakkan sesudah ia menulis, saudara-saudara, ia meletakkan piagam atau buku atas aturan-aturan seorang raja di hadapan Tuhan. Piagam tersebut yang dituliskan dan diletakkan di hadapan Tuhan itu menandakan atau menunjukkan sebagai suatu kesaksian atas perjanjian mereka dengan Tuhan. Dengan kata lain, raja bangsa Israel tidak bisa main-main, saudara-saudara. Mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat. Apa itu? Mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai pemimpin, sekarang ini mungkin, hamba Tuhan, pengurus gereja, diakon, majelis, ingat, pemimpin gereja, jangan sekali-sekali main-main, saudara-saudara. Karena kita harus menyadari bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara, itu dari kacamata bangsa Israel. Mungkin di dalam pergumulan mereka berpikir, apakah raja manusia yaitu Saul sekarang yang telah kita pilih, yang pada saat ia dipilih ia bersembunyi, merupakan satu pilihan yang tepat. Tapi apapun hasilnya, permintaan mereka telah dikabulkan oleh Tuhan dan mereka harus terima konsekuensinya. Dan yang kedua, mengenai pilihan yang tepat ini dilihat dari sudut kacamata Saul, saudara-saudara. Saul sendiri pun mungkin bertanya dalam diri dia, apakah sesungguhnya aku merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar ini sebagai seorang raja atas bangsa Israel? Apakah aku sendiri merupakan pilihan yang tepat? Apapun, saudara-saudara, apapun yang ada di dalam benak pikiran Saul, dalam kenyataannya ia telah terpilih sebagai seorang raja. Ia telah diurapi sebagai seorang raja. Kita bisa kembali ke pasal 10 ayat pertama. Ia diurapi pada saat itu hanya antara Samuel dengan Saul. Ia telah diurapi di sana sebagai seorang raja. Dan ia, suka tidak suka sekarang, harus memimpin. Harus menunjukkan kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin bukan suatu hal yang mudah. Contohnya sekali lagi di dalam Saul, ketika ia dipilih sebagai seorang raja, Alkitab mencatat di dalam ayat ke-27. Ada sekelompok orang, dikatakan orang-orang dursila atau orang-orang yang istilahnya jahat kelakuannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghina, mereka memandang rendah Saul. Dan mereka mulai mengkritisi Saul. Dengan mengatakan seperti, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina, memandang rendah, merendahkan Saul atas kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Dan yang menariknya, saudara-saudara, respon daripada Saul atas kritik daripada orang-orang dursila ini atau orang-orang yang jahat kelakuannya ini, respon daripada Saul adalah dikatakan di dalam Alkitab ayat ke-27, ia pura-pura tuli. Atau istilahnya, ia diam saja. Seperti ia tidak menggubris. Ia diam saja. Pura-pura tuli, tidak mendengarkan kritik yang mencoba mendiskreditkan dia sebagai seorang pemimpin yang telah diurapi, mencoba merendahkan dia sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Kita pun seperti bangsa Israel, sekali lagi mempunyai tuntutan permintaan dalam hidup kita. Kita harus jujur dan kita harus akui, baik itu sedikit, banyak, kita mempunyai tuntutan permintaan di dalam hidup kita. Bukan hanya anak kecil saja, saudara-saudara. Sebagai orang dewasa pun kita mempunyai sifat seperti itu. Dan Tuhan mengizinkan terkadang apa yang kita minta. Mengabulkan apa yang kita minta. Meskipun mungkin permintaan tersebut sesungguhnya tidak baik di mata Tuhan. Atau sesungguhnya melanggar ketaatan kita pada Tuhan. Apakah permintaan-permintaan kita itu merupakan suatu permintaan yang tepat? Mungkin ya, mungkin tidak. Apapun hasilnya, saudara-saudara, kita harus menerima hasil atau konsekuensi dari permintaan kita sendiri. Meskipun satu hal yang saya ingin bagikan atau saya ingin sekali lagi mengingatkan, satu hal yang sangat penting, jikalau permintaan kita itu berhubungan dengan atau permintaan kita itu dalam konteks bermain-main dengan dosa, saudara-saudara, apapun bentuknya, atau meminta sesuatu yang sifatnya itu dosa, saudara-saudara, dan kita mendapatkannya, saudara kita harus ingat semua, bahwa kehancuran, kejatuhan akan mengikuti kita. Ingat sekali lagi, sebelumnya, kecongkakan, langkah daripada kehancuran. Tinggi hati, kecongkakan merupakan langkah daripada kehancuran. Dan tinggi hati pun merupakan langkah daripada kejatuhan. Seperti dikatakan oleh Amsal. Sehingga jikalau kita meminta sesuatu hal yang kita tahu itu bermain-main dengan dosa dan masih kita teruskan dan dikabulkan, kita harus ingat, kita harus berani menerima konsekuensi tersebut, yang kemungkinan konsekuensi itu akan menghancurkan dan menjatuhkan hidup kita. Seumur hidup akan menjadi cacat di dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan jikalau hal tersebut terjadi, saudara-saudara, kita jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan dan mengatakan, mengapa Tuhan mengizinkan? Mengapa Tuhan tidak adil? Sebelum kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, mari kita kembali merenungkan dan berpikir bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah atas permintaan kita sendiri. Yang hati dan pikiran yang bebal, yang tidak ingin mendengarkan Tuhan, memilih adalah it's my way or no way at all. Jalanku sendiri atau tidak ada jalan sama sekali. Saudara-saudara, mungkin daripada pernyataan yang kita katakan Tuhan tidak adil atau menyalahkan Tuhan, mungkin yang harus kita lakukan adalah kita bertobat. Bertobat, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Saudara-saudara, kita semua, apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, sama halnya seperti seorang raja, seperti Saul, yang dituliskan piagam oleh Samuel menjadi satu kesaksian yang dengan kata lain, Saul sebagai seorang raja
harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita pun seorang pemimpin terlebih, tapi kita pun juga harus bertanggung jawab pada akhirnya di hadapan Tuhan. Terlepas apapun status sosial dan latar belakang kita semua. Dan pada saat yang sama, saudara-saudara, mungkin kalau tadi kita meminta sesuatu dan kita bertanya apakah itu pilihan yang tepat. Dan sekarang mungkin seperti dalam posisi Saul, kalau kita yang tiba-tiba diberikan tugas dan tanggung jawab atau terpilih akan sesuatu, mungkin kita sikap pertama, apakah kita berlaku seperti Saul, bersembunyi. Dan kemudian bertanya, apakah memang aku ini pilihan yang tepat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab hal ini dalam hidupku. Apapun bentuknya. Mengapa sekali lagi mungkin kita bersembunyi atau kita bertanya hal tersebut? Sekali lagi saudara-saudara, mungkin kita takut akan kegagalan. Mungkin kita takut akan pikiran orang-orang lain terhadap kita. Mungkin kita takut bagaimana cara memulai hal-hal tersebut semua. Atau terlebih seperti apa yang dialami oleh Saul. Mungkin kita takut akan kritik demi kritik daripada orang-orang terhadap kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang hanya merangkulkan tangannya dan hanya mengoceh ini dan itu, dan kemudian kerjanya itu hanya mengkritik sana dan sini. Apakah kita takut menghadapi orang-orang seperti hal tersebut? Sehingga kita bertanya pada diri kita, apakah sesungguhnya aku adalah orang yang tepat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab suatu hal ini? Saudara-saudara, di dalam hidup kita, saudara-saudara juga mengetahui banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, yang selalu menunggu di depan mata kita. Dan dalam kenyataannya kita akan menerima kritikan-kritikan dari orang-orang. Tapi itu adalah merupakan satu kenyataan, saudara-saudara, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi yakinlah, jikalau kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan, yakinlah jikalau kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan, kita harus mempunyai satu semangat, kita harus mempunyai satu keberanian dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Karena Tuhan di dalam kedaulatan dan pemeliharaannya seperti yang sebelumnya, khotbah yang sebelumnya, kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, memperhatikan kita. Sebagai bahan penutup, saudara-saudara, refleksi. Ketika kita meminta atau menuntut sesuatu, pertanyaannya itu bukan hanya sekedar bertanya apakah yang kita tuntut, apa yang kita minta itu merupakan satu pilihan yang tepat. Itu penting. Tapi jangan berhenti di sana. Yang lebih penting yang harus kita tanyakan, khususnya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanya lebih daripada itu. Apa itu? Kita harus bertanya apakah yang kita minta, apakah yang kita tuntut, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, atau sesungguhnya sebaliknya membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Apakah hal tersebut sesungguhnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ataukah sesungguhnya membawa kita semakin jauh daripada Tuhan? Saudara-saudara, kiranya ini menjadi suatu pergumulan yang terus-menerus ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Pergumulan tersebut, atas hal-hal permintaan tersebut, bisa kita bawa di dalam saat-saat di mana kita meluangkan waktu bersama-sama, menyediakan waktu bagi Tuhan, saudara-saudara, bersama-sama dengan Tuhan, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, atau juga melalui diskusi-diskusi dengan orang-orang Kristen yang sudah dewasa dalam imannya. Meminta hikmat dari bertukar pikiran secara hikmat mereka, belajar dari hikmat mereka sebagai orang Kristen yang sudah dewasa dalam iman. Tapi saudara-saudara, sekali lagi yang terlebih penting adalah doa dan bacalah firman Tuhan.
Sediakanlah waktu bagi Tuhan. Jangan katakan bahwa saya sibuk, saya tidak punya waktu sama sekali dengan Tuhan. Kalau saudara mengakui bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, tidak mungkin saudara mengatakan bahwa saudara sibuk dan tidak mempunyai waktu bagi Tuhan. Sebab orang anak tidak mungkin ia mengatakan ia begitu. Kalau ia mengakui ia adalah anak daripada ABC, atau orang tuanya mengatakan ia mempunyai anak ABC, bagaimana mungkin orang tua atau si anak mengatakan saya begitu sibuk, saya tidak mempunyai waktu sama sekali bagi mereka. Saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan oleh Paulus begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, pertanyaan kita akan, inikah pilihan yang tepat? Jangan hanya berfokuskan pada ruang lingkup atau ruang kerja atau framework daripada dunia saja. Tapi kita harus berpikir lebih daripada itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus melihat kepada hal-hal yang di atas. Karena pada akhirnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mulai berpikir mengenai hal yang bersifat kekekalan, bukan hanya yang sementara di dunia ini. Inikah pilihan yang tepat? Apakah pilihan hidup saudara adalah dunia, ataukah pilihan hidup saudara adalah mengikut Tuhan? Mengikut Kristus. Percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala dalam doa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni dosa kami selama ini jikalau kami menolak-Mu, Tuhan. Jikalau kami hanya selalu ingat atau selalu berfokuskan kepada permintaan-permintaan kami dalam hidup ini. Kami tidak pernah puas. Sehingga Engkau bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dan kiranya pada hari ini, Tuhan, kami ingin kembali kepada jalan-Mu yang benar. Kami ingin dekat kembali padamu, Tuhan. Engkau adalah junjungan kami yang paling tinggi, prioritas hidup kami yang paling tinggi. Oh Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk melihat pada salib Kristus, percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Saudara, tetaplah kuat dan percaya pada Tuhan di dalam keadaan yang sulit sekarang ini. Menghadapi pandemi, coronavirus. Percayalah, Tuhan kita tidak tidur. Ia memperhatikan kita semua. Dunia yang sudah jatuh ini, Ia terus bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan akan berkati saudara. Amin. Marilah kita amini firman Tuhan dengan menyanyikan lagu God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.